malam hari ini sehubungan dengan dasar firman Tuhan atau dasar Alkitab. Ya, mengapa kita begitu penting dalam bekerja selagi kita hidup di muka bumi ini. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang ada juga orang Kristen yang menganggap dan merasa bekerja itu bukan sesuatu hal yang alkitabiah. Kecuali menikmati hasil daripada bekerja baru alkitabiah. Gitu ya, Bapak-bapak ya. Kalau bekerja itu bukan sesuatu hal yang perintah Tuhan. Tapi menikmati berkat Tuhan, oh itu pasti perintah Tuhan. Begitu Bapak-bapak ya. Akibat pemahaman atau pemikiran yang keliru seperti ini, Bapak-bapak. Yang saya maksud keliru tadi adalah bahwa bekerja itu bukan bagian daripada perintah Tuhan. Itu menyebabkan ada sebagian orang Kristen malas. Tidak mau berjuang, tidak mau fight. Di dalam mengelola dan bahkan menumbuh kembangkan usaha, bisnis, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada dia. Sehingga sudah pasti Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu akan bawa dampak kesulitan secara ekonomi bagi orang yang bersangkutan. Bahkan bukan hanya bawa dampak kesulitan ekonomi bagi pribadi orang bersangkutan, tapi juga membawa dampak terhadap kalau yang sudah berkeluarga mungkin ya pemenuhan kebutuhan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya akan mengalami kesulitan. Atau kesulitan itu datang Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Lagi-lagi yang dijolimi, yang dipersalahkan, yang dihakimi siapa? Tuhan lagi. Dengan mengatakan, Tuhan sih udah nggak mau peduli dengan kebutuhan, keperluan saya, istri, anak-anak, rumah tangga saya. Tuhan sudah nggak sayang sih sama saya. Nah, apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Supaya pemahaman yang salah seperti ini tidak lagi terulang buat kita atau juga orang-orang di sekitar kita. Maka menjadi sangat relevan malam hari ini kita akan bahas tema khusus ini. Dasar Alkitab, mengapa kita harus bekerja melalui usaha pekerjaan dan bisnis kita. Maka untuk itu Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dulu bagian Alkitab kita yang pertama. Saya minta dulu untuk Pak Iksan, Pak. Kejadian pasal 2 ayat yang kedua, Pak Iksan. Kita mau melihat dulu alasan yang pertama dari Alkitab. Mengapa kita orang percaya masih dan harus bekerja selagi kita hidup di dunia ini. Walaupun Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Bahkan Tuhan telah menjamin kita masuk surga. Namun mengapa, buat apa kita masih harus bekerja selama kita di dunia ini. Kejadian pasal 2 ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Baik, terima kasih Pak Iksan. Ya. Alasan teologis, alasan Alkitab, alasan Tuhan. Mengapa kita orang yang sudah percaya kepada Yesus masih dan harus bekerja selagi kita hidup di dunia ini? Jelas sekali Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tadi sudah jelas dibaca dalam Kejadian pasal 2 ayat 2. Karena Allah yang kita percayai, yang kita sembah, yang kita kasihi, yang kita layani adalah Allah yang bekerja juga. Allah yang kita percayai, Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita itu bukan Allah yang malas, Bapak-bapak. Tapi Allah yang senang bekerja dan berkarya. Melakukan segala tugas dan tanggung jawab. Kita tahu Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum hari ketujuh, ya, Allah menuntaskan menyelesaikan semua pekerjaannya. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke hari ketujuh. Tuhan sudah begitu fight, Tuhan sudah begitu luar biasa. Melakukan pekerjaannya, melakukan tanggung jawabnya, melakukan misinya. Tidak lain, tidak bukan. Mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan.
selama kita di dunia ini. Maka untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita itu adalah Allah yang bekerja. Nah, di sisi lain boleh kita lihat lagi dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 ayat tadi, Bapak-Bapak, Allah itu baru beristirahat. Ya, kan di Kejadian pasal 2 ayat 2 dikatakan bagian yang kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ya. Artinya apa? Allah baru mau beristirahat setelah dia menuntaskan tugas, tanggung jawab, dan pekerjaannya loh Bapak. Demikian juga halnya kita sebagai orang-orang percaya. Di samping prinsip yang pertama tadi jelas. Karena Allah kita itu juga Allah yang bekerja, Allah yang senang melakukan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Allah kita adalah Allah yang bukan malas. Maka alasan yang pertama tadi kita harus juga bekerja. Nah, setelah Allah melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya, menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk segala kebutuhan dasar kita, manusia Bapak-Bapak, barulah dia beristirahat. Ini memberikan sebuah pemahaman, ini memberikan sebuah pengajaran, memberikan sebuah pengertian bahwa kita boleh beristirahat juga sebenarnya setelah kita menuntaskan, menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan kita. Jangan dibalik ya Bapak-Bapak ya. Karena ada juga orang, Bapak-Bapak, dia belum bekerja, dia belum buat apa-apa. Udah apa? Udah minta istirahat. Dengan cara apa? Malas-malasan kan gitu. Atau di sisi lain, kadang-kadang kita gondok juga. Kalau punya karyawan atau punya staf, ya belum melakukan apa-apa, belum mengerjakan apa-apa, udah langsung minta kenaikan gaji. Udah minta tunjangan. Udah minta ya dana pensiun. Padahal dia belum berbuat apa. Itu bukan ajaran Alkitab, itu bukan ajaran Tuhan kita. Tapi harusnya kita harus bekerja, atau orang itu harus bekerja dulu lah. Dengan sekuat tenaga, dengan segala daya, dengan segala kemampuannya. Baru boleh dia minta waktu untuk beristirahat. Nah, yang lebih celakanya lagi Bapak-Bapak, ada juga kadang-kadang orang Kristen minta beristirahat itu berlebihan. Walaupun saya katakan tadi, dia belum melakukan apa yang bisa dilakukan. Istirahat jenis apa yang berlebihan yang diminta? Langsung diminta sama Tuhan supaya dia langsung diistirahatkan di surga. Nah, ini juga adalah sebuah konsep dan pemahaman yang sama. Ya. Belum melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tapi sudah minta, Tuhan istirahatkan ajalah aku di surga, supaya saya tidak perlu berlelah-lelah, bekerja keras, banting tulang selama lagi saya hidup di dunia. Itu salah. Dan doa itu tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Karena Rasul Paulus sudah menjelaskan, menegaskan itu di dalam surat Efesus. Orang yang sudah justru diselamatkan oleh Tuhan, mendapatkan garansi pengampunan dosa dan hidup yang pasti di surga, harus juga mengerjakan keselamatannya. Artinya apa? Kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi, walaupun kita sudah mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal di surga. Masuk Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatanmu, artinya adalah mari kita isi waktu dan kesempatan hidup yang masih ada di dunia ini dengan hal-hal yang produktif, dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang berguna. Tidak lain tidak bukan melakukan segala apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, untuk kita tuntaskan, untuk kita selesaikan. Apakah itu formatnya, apakah itu bentuknya, di dalam membangun bisnis atau juga di dalam membangun usaha, ataupun juga di dalam membangun atau mengembangkan pelayanan. Memang begitu, Bapak-Bapak, kadang-kadang saya mendengar, ya, ada sebagian kecil orang Kristen berdua seperti tadi, Tuhan ambillah nyawaku, supaya aku tidak perlu lagi bekerja. Supaya aku tidak perlu berjerih lelah menafkahi istri dan anak saya. Maka ini doa yang sesat ini doa. Doa yang keliru. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bekerja karena Allah kita bukan Allah yang malas, tapi dia Allah yang senang bekerja. Di sisi lain,
Kalau kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam bekerja, boleh kok istirahat. Boleh. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus juga istirahat pada hari ke-7 kan? Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita dorong karyawan kita, mari kita dorong staf kita. Ayo, bekerja itu adalah perintah Allah, apapun agama orang itu. Ya. Kan ada slogan yang mengatakan, bekerja bagian dari iman, itu benar. Selalu Bapak Ibu, Bapak ya. Ada slogan yang mengatakan, bekerja itu adalah salah satu bentuk konkret dari orang yang percaya. Itu. Dasar Alkitabiahnya mana? Yakobus kan katakan, iman harus dibuktikan dari perbuatan, kan Bapak-Bapak? Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang sudah sungguh-sungguh mendapatkan pengampunan dosa kekal, harus makin lebih rajin dia dalam bekerja. Harus lebih rajin dia dalam melayani. Sebagai bukti nyata bahwa dia telah diampuni dosanya dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah diselamatkan, salah satu indikasi, salah satu tanda konkret, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang telah sungguh-sungguh bertobat, dia harus juga punya antusiasme, dia harus juga punya semangat dalam bekerja. Kan kadang-kadang saya agak miris juga. Ada sebagian orang Kristen mengatakan, oh aku sudah bertobat tidak secara pribadi. Bahkan dibaptisnya itu di Sungai Yordan, di tempat Yesus dibaptis. Tapi untuk Tuhan kasih kesempatan dan kepercayaan buat dia untuk bekerja dalam membangun usaha dan bisnis. Langsung dia angkat tangan. Langsung dia katakan, ku tak sanggup. Langsung gitu lagunya. Itu tandanya orang itu belum sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Sekali lagi Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dorong kita, ya, lewat hal ini, bekerja dalam usaha pekerjaan dan bisnis kita adalah kehendak Tuhan, Bapak-Bapak. Adalah kerinduan Tuhan juga. Adalah sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan juga loh Bapak-Bapak. Ya jangan salah ya. Jadi bukan hanya kalau kita melayani di hari Minggu baru itu yang namanya menyenangkan hati Tuhan. Yes, sebagian. Tapi melakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dedikasi. Itu juga adalah bagian daripada yang Tuhan kehendaki. Maka mari kita dorong karyawan kita, staf kita. Di bagian manapun mereka bekerja, ayo bekerja. Karena kenapa? Pencipta kita menciptakan kita ke dunia ini. Salah satu misi Tuhan menciptakan kita. Silahkan Bapak-Bapak sampaikan kepada mereka. Supaya kita juga bisa bekerja. Ini kita lihat bagian yang kedua. Boleh Pak Ganda? Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Alasan Alkitab. Yohanes pasal 5 ayat 17. Alasan Alkitab yang kedua. Mengapa kita harus masih perlu bekerja? Dalam usaha atau bisnis kita selama kita hidup di dunia ini. Yohanes pasal 5 ayat 17, Pak. Yohanes pasal 5. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Baik, terima kasih Pak Ganda. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah perkataan Yesus langsung. Yang sekaligus perkataan Yesus ini mau menjelaskan juga tentang kehendak Bapa di surga. Tentang masalah bekerja. Di sini dikatakan Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku. Ini berarti Allah Bapa kan Bapak-Bapak? Bekerja sampai sekarang. Artinya apa? Allah kita itu Allah yang senang bekerja, Bapak-Bapak. Allah yang senang berbuat sesuatu yang berguna dan bernampak bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Allah kita itu Allah yang senang berbuat segala sesuatu yang terbaik buat kita. Bapak-Bapak, adakah bukti nyata atau bukti konkret bahwa Allah kita itu Allah yang senang dan terus-menerus masih bekerja sampai hari ini? Banyak. Saya ambil salah satu contohnya saja. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap detik, menurut survei, 1 detik, minimal ada 5 bayi yang lahir ke dunia ini.
Itu artinya apa? Kelahiran bayi yang dalam kurun waktu 1 detik, lima bayi dalam 1 detik lahir. Itu adalah salah satu bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap produktif. Contoh yang lain. Sangat kita alami, sangat kita rasakan juga. Kita itu bekerja secara konkret dan jelas dan nyata juga di dalam diri kita yang sudah hidup di dunia ini. Dengan cara apa? Tuhan tidak pernah henti-hentinya mendistribusikan napas hidup. Buat kita kan Bapak-Bapak? Bayangin Bapak-Bapak, kalau Tuhan kita itu ya lupa 1 detik. Ya, memberikan napas hidup kepada kita. Kira-kira apa yang terjadi Bapak-Bapak? Dapat kita jawab, dapat kita simpulkan. Ya, akan ada banyak orang yang koit. Gitu. Bahkan mungkin kita sendiri ikut koit juga. Nah, keberadaan kita hari ini menjadi bukti nyata bahwa Allah kita itu tidak pernah malas-malasnya, tidak pernah henti-hentinya untuk berkarya, mendistribusikan nafas kehidupan bagi setiap kita yang sudah lahir di dunia ini. Di samping Allah kita itu juga tadi tetap bekerja melahirkan orang-orang atau manusia-manusia bayi-bayi baru di dunia ini. Contoh yang ketiga. Dari apa yang dikatakan di dalam ayat 17 tadi bahwa Allah kita itu adalah Allah yang masih terus bekerja. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat setiap peristiwa yang ada di sekitar kita tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat. Ya. Kita ini kan berpotensi dan bahkan selalu cenderung kita ini terancam. Mengalami berbagai persoalan, pergumulan, bahkan juga mengalami kecelakaan kan Bapak-Bapak. Contoh paling gampang saja. Seringkali Bapak-Bapak kita di jalan ya, sangat amat dalam berlalu lintas. Kita tidak ngebut, kecepatan normal, gitu ya. Tapi tiba-tiba ada orang nyeruduk dari belakang. Atau kadang-kadang ada orang yang nyalip kita. Intinya apa? Setiap waktu, setiap saat hidup kita ini dalam keadaan berpotensi terancam loh Bapak. Masih ingatkah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus peristiwa tabrakan beruntun di jembatan layang? Ya. Yang dari Jakarta, ya, sampai Kerawang. Ya. Tabrakan beruntun itu. Bahkan seringkali kita juga mendengar berita. Ya. Di tol pada larang. Nah, baru juga kan Bapak kita dengar berita itu. Tiba-tiba ada puluhan mobil disodok dari belakang. Bayangin Bapak-Bapak. Padahal orang mobil yang paling depan itu biasa kecepatannya normal dia kan gitu. Disodok dari belakang. Nggak usah jauh-jauh Bapak-Bapak. Waktu kita keluar dari rumah, kita pun sudah dalam berpotensi sekali kita mengalami kecelakaan. Kita baru keluar dari pintu rumah kita. Entah ditabrak motor lah, mobil lah, macam-macam. Tapi mari kita lihat Bapak-Bapak. Tuhan selalu meluputkan kita. Tuhan selalu menjaga, menyertai, memelihara kita. Menjauhkan kita dari berbagai mara bahaya itu. Sebagai bukti nyata bahwa Allah kita tidak pernah tidur. Allah kita tetap bekerja mengawasi Bapak-Bapak dan saya. Adakah contoh yang keempat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang benar dikatakan dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Allah yang tidak malas, Allah yang masih terus berkarya dan bekerja. Banyak. Waktu kita menghadapi masalah pergumulan dalam hidup ini, silih berganti datang menghampiri kita. Mungkin masalah sakit, penyakit. Mungkin di dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis, dan rumah tangga kita, Bapak-Bapak. Tapi sampai hari ini, udah puluhan tahun kita hidup di dunia ini.
Udah berjilid-jilid masalah dan pergumulan yang kita alami dalam hidup ini kan Bapak-Bapak. Tetap juga dipelihara dan dijaga Tuhan kita. Itu kan yang sering diseringkan oleh Bapak-Bapak. Contohnya saja. Waktu Pak Ihsan jatuh dari atap rumahnya. Ya, karena kesetrum. Tetap dipelihara Tuhan juga. Kalau saya dengar kesaksian beliau, ya lebih dari 1 detik beliau menggenggam betul itu kabel listrik itu tuh. Ya, udah kesetrum, jatuh pula. Kira-kira begitu. Tapi artinya apa? Tetap dipelihara Tuhan. Tetap masih diberikan Tuhan nafas hidup. Ini membuktikan. Yohanes pasal 5:17. Benar Allah kita itu Allah yang masih dan terus bekerja. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah yang membuat kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Yang mana Allah kita itu tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah lelah-lelah bekerja, tidak pernah anggot-anggotan bekerja. Enggak, dia tetap bekerja, dia adalah Allah yang terus bekerja. Maka saya katakan tadi, Bapak-Bapak, kalau Allah kita itu tidak bekerja terus-menerus, maka kita tidak mungkin ada seperti ada pada malam hari ini. Maka oleh dasar itulah Yesus mengatakan, karena Allah itu juga, Allah Bapa itu juga adalah Allah yang senang bekerja dan berkarya. Maka Yesus katakan, aku pun juga sama. Sampai sekarang. Berarti hari ini kan Bapak-Bapak, esok dan seterusnya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia juga masih terus bekerja. Maka di sini dapat kita mengambil sebuah kesimpulan yang kedua. Dasar Alkitab, mengapa kita masih harus dan terus bekerja selagi kita hidup di dunia ini? Karena Allah kita adalah Allah yang senang bekerja. Maka kita juga harus senang bekerja dan berkarya, Bapak-Bapak ya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terus-menerus tidak pernah henti-hentinya dia bekerja. Walaupun di sisi lain dia juga punya waktu untuk berserah. Maka sebagai anak Tuhan, kita harus meneladani Allah kita dan meneladani Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Tetap senang bekerja. Maka dengan demikian Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya begitu yakin dan percaya. Orang yang sudah sungguh-sungguh merasakan kasih kuasa penyelamatan, pengampunan dosa daripada Yesus Kristus, pasti dia senang bekerja. Pasti dia senang berkarya. Sebagai bukti konkret bahwa dia telah dijamah oleh Tuhan. Maka untuk itu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih dikasih hidup, napas hidup oleh Tuhan setiap detik, menit, jam, dan hari. Dan kalau kita masih dijagai Tuhan dari berbagai mara bahaya. Dan kalau kita masih terus dipelihara oleh Tuhan dari berbagai kesukaran dan kesulitan, itu memberikan sebuah indikasi, itu memberikan sebuah tanda Tuhan masih mau kita tetap berkarya dan bekerja lewat usaha pekerjaan dan bisnis kita. Ini alasan yang kedua. Maka kalau mayoritas orang Kristen memahami ini, seharusnya tidak ada kata malas bagi orang Kristen untuk bekerja dan berkarya. Gak ada. Karena Allah kita, Allah yang bekerja. Kita lihat bagian yang ketiga. Minta tolong Pak Wiwi dibacakan buat kita ya Pak. Kejadian pasal 2. Ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Kejadian pasal 2. Ayat 8 sampai 15 Pak Wiwi ya. Ini tentang waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 15. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu.
serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, kedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dan tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Baik, terima kasih Pak Willy. Sama-sama, Nah, Pak. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dulu ke ayat yang ke-8. Di mana dalam ayat 8 dikatakan di sana, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Kita tahu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir diciptakan, dibuat, dikerjakan, didesain, diberikan nafas hidup oleh Tuhan adalah manusia. Ya. Nah, khususnya Hawa, kehadiran Hawa di sini. Ini yang terakhir. Ya. Diciptakan oleh Tuhan. Nah, artinya apa? Tempat tinggalnya Adam dan Hawa itu sudah lebih dulu diciptakan oleh Tuhan, yang notabene tempat itu juga hari-hari ini kita diami, kita tempati, yaitu apa? Bumi dan segala isinya. Itu sudah lebih duluan diciptakan oleh Tuhan. Di samping Tuhan menciptakan bumi, Tuhan juga memisahkan berapa persen bumi ini akan dijadikan lautan, berapa persen akan dijadikan juga menjadi daratan, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah dibaca juga Bapak-Bapak, bagaimana Tuhan itu juga memfasilitasi, menyediakan di Taman Eden itu. Taman Eden itu kan adalah gambaran bumi yang pertama, Bapak-Bapak. Ya, Taman Eden itu gambaran bumi yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Komplit diciptakan dan dibuat tua. Taman Eden itu. Di mana tadi di sana kita dengar pohon-pohonan, tanam-tanaman, ya, buah-buahan,
dan termasuk juga berbagai jenis ya air serta apa Bapak-bapak? Emas, mur kan ada kelihatan di sana. Itu kan bahan tambang itu. Itu bahan untuk buat bahan baku buat mobil itu kan Pak Wik ya Pak ya. Itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, lalu setelah Tuhan ciptakan semua sarana-sarana itu, maka dikatakan dalam ayat yang ke-15 Bapak-bapak, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya, setelah Tuhan mempersiapkan, mendesain segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh manusia itu, Adam dan Hawa, maka langkah selanjutnya yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan adalah menempatkan Adam dan Hawa itu di Taman Eden itu. Untuk apa Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden itu? Jelas di dalam ayat yang ke-15. Untuk mengusahakan. Mengusahakan ini bicara tentang mengelola. Ya kan Bapak? Supaya apa? Pohon-pohonan tadi bisa menghasilkan buah. Berarti artinya apa? Waktu itu Adam dan Hawa disuruh Tuhan ya memberikan pupuk, cuman nggak ditulis di sini. Iya kan? Menyirami, kan gitu. Menjaga, merawat supaya setiap pohon, tanaman, tumbuhan itu berkembang dengan baik. Sehingga apa? Menghasilkan buah yang manis. Sama juga. Tuhan kan juga menyediakan di sana berbagai jenis sumber air. Di sana tugas Adam dan Hawa apa? Sama. Mengelola supaya air itu dapat tetap terpelihara dan terjaga kejernihannya. Menjagai supaya jangan sampai air itu ya disalahgunakan hanya untuk satu hal, tapi harus bisa memenuhi kebutuhan tanaman dan tumbuhan itu. Maka lebih jelas dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25 yang dibacakan oleh Pak Wik tadi. Secara taktis, secara detail, secara real. Bagaimana bagaimana Adam dan Hawa itu melakukan tugas-tugasnya, pekerjaannya. Maka tadi kita lihat di sana, mulailah Adam dan Hawa dikasih mandat dan tugas untuk memberikan nama kepada setiap binatang itu kan Bapak-bapak. Artinya apa? Secara real, secara konkret kita lihat bahwa Adam dan Hawa itu memang melakukan tugas dan pekerjaannya waktu dia di Taman Eden. Bahkan yang menarik lagi, waktu Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, juga tetap dititipkan Tuhan tugas buat Adam dan Hawa. Setelah mereka menjadi suami istri, kan jelas itu dikatakan tadi. Mereka harus menjadi satu. Artinya apa? Sebagai suami istri harus fokus memikirkan dan membangun hubungan keharmonisan di antara sama mereka. Maka di sini dapat kita simpulkan Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Alasan Alkitab, mengapa orang Kristen, mengapa orang percaya masih harus dan terus bekerja selagi kita hidup di dunia ini, baik dalam profesi apapun, baik dalam bisnis atau usaha apapun. Karena memang pada awal mulanya Allah menciptakan manusia, artinya kita, juga adalah untuk bekerja. Untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna untuk dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Maka dengan demikian Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang yang malas bekerja, berarti dia tidak paham. Dia tidak sadar dari mana asal-usulnya dia. Dia tidak paham dan tidak mengerti bahwa dia ada di dunia ini karena Tuhan yang menciptakannya. Jadi tidak pernah Tuhan menciptakan manusia hidup di dunia ini hanya untuk berleha-leha, hanya untuk malas-malasan, hanya untuk makan tidur. Enggak. Karena Adam, walaupun mereka dapat fasilitas yang begitu luar biasa di taman ini, Tuhan tetap katakan engkau harus pelihara, engkau harus jaga, engkau harus tumbuh kembangkan tanaman, tumbuhan, dan segala sumber daya alam yang ada di sini loh, Adam Hawa. Jadi Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Tren.
pertumbuhan tingkat pengangguran di Indonesia begitu subur, kan? Bahkan kadang-kadang memprihatinkan. Yang sudah sarjana pun banyak juga nganggur, kan Bapak-Bapak? Persoalan ini muncul. Ya, dan itu kan ada sebagian orang Kristen di dalamnya. Karena mereka tidak pernah dipaham dan tidak mengerti untuk apa Tuhan ciptakan mereka di dunia ini, tidak lain tidak bukan bekerja. Maka memang Bapak-Bapak ini harus kita jelaskan juga kepada anak-anak kita ya. Supaya apa? Mereka melihat kalau mereka ada di bumi ini harus juga bekerja dan berkarya. Ya. Kita harus jelaskan juga nih kepada anak-anak kita yang sedang kuliah. Jangan hanya yang ada di pikiran mereka, yang penting saya dapat ijazah 1 lembar. Jangan. Tapi pastikan dengan ijazah 1 lembar yang dia punya, itu bisa dia memiliki ilmu, dia memiliki skill, dia memiliki kompetensi. Untuk apa? Berkarya, bekerja. Dimanapun Tuhan tempatkan dia. Sehingga dengan demikian, kalau anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen paham ini sebenarnya. Apalagi kalau saya katakan tadi dia udah sarjana, pasti tidak ada kata pengangguran. Pasti tidak akan pernah mengalami kesukaran dan kesulitan di dalam kehidupannya, di dalam ekonominya, enggak. Karena dia paham dan konsep bahwa Tuhan menciptakan dia ke dunia ini adalah untuk bekerja, untuk berkarya. Walaupun saya katakan tadi, tidak berarti tidak ada waktu istirahat. Tuhan juga istirahat kok. Cuma yang jadi soal hari-hari ini Bapak-Bapak yang saya lihat, kadang-kadang orang lebih banyak maunya senangnya istirahat. Bahkan keterlaluan. Minta istirahatnya sama Tuhan itu langsung di surga sana. Padahal Tuhan selamatkan dia. Bukan hanya sekedar supaya dia langsung istirahat di surga. Tapi justru Tuhan selamatkan dia. Supaya selagi dia hidup di dunia ini, harus juga bekerja. Harus juga berkarya. Nah, menurut begitu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Ini alasan teologis yang ketiga. Mengapa kita masih dan terus bekerja? Tidak lain tidak bukan. Karena pada awal mulanya, Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, termasuk kita generasi selanjutnya, adalah juga untuk bekerja dan berkarya. Mari kita lihat bagian yang keempat. Silahkan Pak Gogong. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Terima kasih. Alasan yang keempat secara teologis, mengapa orang percaya, mengapa orang Kristen harus dan masih terus bekerja dalam profesi pekerjaan, usaha atau bisnis apapun yang Tuhan percayakan untuk dia kelola apa ataupun untuk dia tumbuh kembangkan. Karena di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28 amat dan sangat jelas dikatakan di sana Bapak-bapak. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, pria dan wanita. Kita garis bawahi arti kata gambar. Gambar ini bicara masalah komunikasi, kedekatan personal Allah dengan manusia yang pertama itu Adam dan Hawa amat dan sangat dekat. Sehingga kapan dan dimanapun dalam keadaan apapun, Adam dan Hawa mengadu dan bermohon dan berdoa kepada Tuhan. Waktu mereka mengalami kesukaran, waktu mereka mengalami kelelahan dalam mengelola bumi dan segala satunya di Taman Eden, maka Tuhan begitu mudahnya, gampangnya untuk menolong mereka. Karena mereka punya koneksi langsung, komunikasi langsung, hubungan langsung dengan Tuhan. Apa artinya yang bisa kita ambil dari gambar ini buat kita hari ini? Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan bertobat kepada Yesus, itu sama dengan komunikasi kita, hubungan personal kita dulu dengan Tuhan yang sempat rusak. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, telah diperbaharui oleh Tuhan kembali kan melalui darah Yesus di kayu salib.
Ya. Telah dibangun kembali, telah dihubungkan kembali melalui darah sekali. Artinya apa? Waktu kita bertobat tidak secara pribadi, hubungan personal kita dengan Tuhan sudah pulih total. Komunikasi kita dengan Allah pencipta kita juga terjalin akrab. Maka Bapak-Bapak, kita akan pasti punya keterbatasan dalam menghadapi tantangan, rintangan, di dalam membangun, di dalam menumbuh kembangkan pekerjaan, usaha, dan bisnis kita kan Bapak-Bapak. Punya keterbatasan kan kita. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, yang trennya lagi naik. Ya. Bergumul kita. Bagaimana supaya tetap usaha rumah makan Pak Pak Ganda supaya tetap eksis, bagaimana percetakannya Pak Gonggo supaya tetap eksis, bagaimana pekerjaannya Pak Widi Toyota juga tetap makin banyak konsumennya, bagaimana bisnisnya Pak Iksan juga supaya tetap diberkati oleh Tuhan. Kan kita bergumul kan Bapak-Bapak. Saya juga bergumul sebagai hamba Tuhan. Bagaimana saya tetap melayani orang dengan tanpa bertemu muka. Itulah Bapak. Tapi dengan semua persoalan dan pergumulan itu Bapak-Bapak tidak menjadi alasan bagi kita untuk malas-malas, untuk berpangku tangan, untuk berdiam diri, lalu setelah itu kita menyanyikan lagu dan dengan kita ubah liriknya dengan lirik yang agak aneh, dengan agak berbeda, dengan mengatakan apa? Aku menyerah. Kita tidak perlu menyerah karena beratnya tantangan, persoalan, dan pergumulan kita. Karena semangat kita itu Allah yang amat dekat bersama dan selalu tinggal diam dalam hati kita melalui Roh Kudus kan Bapak-Bapak. Sehingga waktu ada tantangan dan pergumulan dalam setiap lini usaha, pekerjaan, dan bisnis kita, kita bisa selalu setiap waktu, setiap saat untuk apa? Berkomunikasi. Dalam bentuk apa? Berdoa dan bermohon dan mengadu kepada Tuhan. Tuhan, pandemi COVID sudah mulai naik lagi Tuhan, tapi saya percaya mujizat-Mu, karya-Mu, pertolongan-Mu, Roh-Mu yang kudus bisa tetap memberkati, mengirimkan konsumen baru dari mana, siapapun. Amin Bapak-Bapak. Amin. Nah, di sisi lain dikatakan Roh Kudus itu juga membantu kita di dalam menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan kan? Jadi, bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tidak ada kata menyerah. Sesukar dan sesulit apapun dalam hidup, karena kita punya Roh penolong. Karena kita punya Roh Allah yang akan mampukan dan menguatkan kita mengubah tantangan, mengubah pergumulan, mengubah persoalan, dan menjawab, melakukan mujizat di tengah-tengah usaha, pekerjaan, dan bisnis dan pelayanan kita. Ini memberikan sebuah pemaknaan buat kita, Bapak-Bapak, orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Gambar Allah itu tetap kita punya kok. Karena kita sudah bertobat kepada Yesus. Dan itu sangat jelas terlihat waktu Tuhan Yesus katakan, apakah mengutus mematerikan Roh Kudus dalam hatimu? Berarti artinya apa? Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan apapun hari-hari ini, kita dalam melakukan pekerjaan, usaha, bisnis pelayanan kita, tetap Roh Kudus menjadi penolong yang terbaik, penghibur, dan pemberi solusi, mujizat jalan keluar. Maka dengan demikian tidak ada alasan lagi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bertobat kepada Yesus. Dengan banyaknya kesukaran pergumulan dihadapi dalam usaha bisnis mengatakan, nah udahlah, saya malas saja. Enggak ada. Di dalam ayat yang ke-28 menarik tadi dibacakan oleh Pak Gonggo di sana. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Sebelum saya jelaskan ayat 28, saya mau tekankan lagi ada bagian penting dari ayat 27. Ya. Jadi saya sudah jelaskan arti kata ya gambar. Lalu saya mau jelaskan juga arti kata ya gambar dan apa? Rupa. Rupa itu bicara masalah karakter. Ketahanan mental. Ya.
Itu salah satu arti daripada rupa. Yang artinya apa? Kita diciptakan oleh Tuhan di dunia ini. Apalagi waktu kita mengalami dan merasakan prasetia pertobatan yang diberikan Tuhan. Kita memiliki rupa Allah. Apa artinya rupa? Potensi kan? Kemampuan, skill, pengalaman, kecerdasan. Juga Tuhan kasih kepada kita. Baik secara langsung dari Tuhan, atau juga melalui proses pendidikan yang kita alami secara formal, waktu kita sekolah dan kuliah, atau juga melalui proses pembelajaran secara informal, belajar dari pengalaman hidup. Artinya, gambar dan rupa ini memberikan pengertian bahwa Tuhan tidak kosong menciptakan kita ke dunia ini. Tapi Tuhan juga membekali kita, memperlengkapi kita dengan potensi, dengan hubungan, dengan kuasa daripada Tuhan. Untuk apa? Bekerja, menggali, memelihara, ya, melakukan usaha pekerjaan dan bisnis kita masing-masing. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, enggak, rasanya saya lebih baik tidak berbuat apa-apa. Karena memang Tuhan tidak kasih saya kemampuan, potensi. Enggak, semua kita dikasih potensi kok. Masih ingatkah Bapak-Bapak ada perumpamaan tentang talenta? Ya, orang pertama dikasih Tuhan 4 talenta. Lalu orang itu mempergunakan ke-4 talenta itu. Lalu akhirnya Tuhan berkati dia menjadi memiliki ya lebih dari 4 talenta. Ya, ada orang yang Tuhan kasih 2 talenta. Nggak banyak sih, nggak seperti orang pertama tadi. Tetapi karena dia mengusahakan mempergunakan potensi, talenta itu kan potensi. Mempergunakan potensinya. Akhirnya Tuhan berkati juga. Menjadi 2 kali lipat. Tapi ada yang lebih malang lagi, Bapak-Bapak. Orang ini dikasih 1 potensi dalam dirinya. Tapi dia nggak pakai. Dia hanya gunakan itu untuk makan tidur. Apa yang terjadi? Tuhan hukum orang ini. Jadi saya melihat, tidak ada satu orang pun manusia yang lahir ke dunia ini yang tidak dikasih Tuhan kelebihan, yang tidak dikasih Tuhan potensi. Nggak ada. Minimal kita dikasih 1. Yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana setiap kita waktu kita dikasih potensi itu bisa mempergunakannya dengan baik? Saya melihat, bagaimana dengan kita para pengusaha? Ya, pastilah Bapak-Bapak dikasih Tuhan potensi pasti bukan hanya 1. Karena kita ini pengusaha. Kalau karyawan mungkin, ya, potensinya 1. Tapi kalau pengusaha seperti Bapak-Bapak, itu pasti lebih dari 1. Pasti lebih. Karena itu buktinya, Tuhan menganugerahi kita itu hikmat dan kebijaksanaan untuk membangun bisnis usaha A, B, C, dan D. Kan begitu kan Bapak-Bapak? Maka dengan demikian Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Asal kita lakukan bagian kita dengan sempurna, maka Tuhan pasti memberkati talenta yang 2, 3, 4 tadi sebagai pengusaha akan menjadi berkali-kali lipat. Pak Tony. Ya mangga Pak. Pak, kalau pengusaha ini kan kebanyakannya berutang. Memang ada yang pengusaha yang nggak berutang gitu ya. Tapi rata-rata pengusaha itu berutang. Padahal kalau di Alkitab berutang itu kan nggak boleh. Seperti itu. Padahal itu salah satu dalam mengupayakan untuk usaha dia gitu kan. Salah satu cara gitu. Nah ini gimana menurut Pak Tony? Baik. Sebenarnya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berhutang itu kan sama, berhutang itu begini maksudnya sebenarnya. Yang tidak boleh itu sebenarnya adalah kita minjam dana modal, tapi kita tidak mau mengembalikan. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita pinjam modal usaha, tapi kita ada komitmen, ada keseriusan, ada konsistensi untuk mengembalikan, itu namanya bukan utang, tapi piutang. Di mana bedanya? Karena kita tetap ada sebuah upaya usaha kerja keras untuk mengembalikan kan. Jadi sebenarnya salahkah gitu ya, dosakah orang minjam uang
Ya, tapi bukan untuk foya-foya Bapak-bapak ya. Tapi supaya dia bisa menggerakkan ya usahanya, bisnisnya. Boleh. Boleh. Yang terpenting bagaimana kita konsisten di dalam mencicil ya pinjaman itu. Kan gitu. Tidak ada masalah dengan itu sebenarnya. Maka memang boleh. Maka memang Pak Wi, tidak ada satu pengusaha di dunia ini yang tidak punya hutang. Tidak ada satu negara di dunia ini yang tidak punya hutang. Ya, boleh hutang asal jangan ngemplang gitu ya. Oh, makanya waktu itu kan ada orang yang mengkritik pemerintahan Jokowi karena negara kita ini punya hutang ke beberapa negara di luar negeri. Makanya Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan cerdas menjawab, tunjukkan ke saya mana ada satu negara di dunia yang tidak punya hutang. Persoalan masalah besar kecil persoalan lain ya Bapak-bapak ya. Tapi pada prinsipnya semua negara, Amerika yang tercatat negara yang paling adikuasa, juga punya hutang. Mengapa? Karena tidak semua negara di dunia ini mampu memenuhi segala kebutuhan dan keperluannya dengan kekuatannya sendiri, dengan tangannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Maka saya ambil salah satu contohnya, ayatnya Pak Wibik ya. Yang mungkin ini, bahkan saya merasa ini bisa menjadi salah satu dasar kita. Bahwa berhutang itu nggak salah. Apa ayatnya? Kan Rasul Paulus katakan, tidak ada manusia hidup untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Di sisi yang lain, Rasul Paulus juga mengatakan, bertolong-tolonganlah, ya kan Pak Wika Pak ya, kamu dengan yang lain. Nah, waktu kita meminjam modal usaha dari seseorang, artinya apa? Berarti orang itu sedang dipakai Tuhan untuk menolong kita juga. Di sisi lain jangan lupa, kita juga sedang menolong orang itu. Karena kenapa? Dana yang dia pakai itu bisa dimanfaatkan terhadap sesuatu hal yang produktif. Jadi nggak salah. Yang salah itu kalau menyalahgunakannya dengan sampai apa? Tidak membayar. Atau misalkan hanya untuk poya-poya. Persoalan yang sering terjadi kan Bapak-bapak, ya orang utang tapi hanya untuk poya-poya. Sehingga apa? Ya nggak mungkin bisa dia bayar hutangnya. Karena kenapa? Karena hutangnya dia itu bukan dipakai untuk sesuatu hal yang produktif. Tapi hanya untuk konsumsi. Ya. Keinginan dagingnya. Sehingga apa kesulitan? Itu yang tidak boleh. Ya. Jadi boleh. Maka dalam istilah ekonomi saya katakan itu bukan hutang sebenarnya. Karena kita masih ada komitmen dan juga kesanggupan untuk membayar. Tapi saya katakan itu dalam istilah ekonominya piutang. Ya. Nah, jadi Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dikatakan di sini, potensi ada dikasih Tuhan buat kita. Ya. Tapi potensi yang kita punya itu mungkin kan Pak, Bapak-bapak kan tidak selalu sama dengan orang lain kan. Misalkan begini, Tuhan memberikan kita potensi itu mungkin skill ya Bapak-bapak ya. Nah, tapi potensi modal berarti uang kan. Mungkin Tuhan tidak kasih kita, tapi Tuhan kasih potensi modal itu dari orang lain, kan gitu. Salahkah kita untuk meminta tolong meminjam modal usaha dari orang itu? Karena kenapa? Karena Tuhan memang memberikan kita potensi yang berbeda-beda kok. Tidak selalu sama. Oke, Bapak-bapak ya. Pak Tony. Boleh, silakan Pak. Nah, itu yang ditanyakan tadi kan Pak Wiwi kan pengusaha itu pasti punya hutang. Ya betul. Nah, sekarang begini Pak Tony, umpamanya perusahaan A, ya, kan untuk modal bisa pinjem sama bank, umpamanya 1 miliar. Ya. Jadi pinjaman 1 miliar itu bank kan ada bunganya Pak. Bunganya nggak tahu berapa persen gitu ya. Ya. Nah,
setelah pinjaman itu dikelola sama perusahaan ini, ternyata akhirnya ditutup itu uangnya nggak ada 1 miliar karena mengalami kerugian, mungkin karena ada orang yang nggak bayar, mungkin karena ada hal-hal yang bisa merugikan perusahaan itu, sehingga uang pinjam 1 miliar itu tinggal 500. Itu kan karena masalah di perusahaan, umpamanya begitu. Nah, kan nggak bisa bayar, Pak, 1 miliarnya. Bagaimana itu kalau kejadian begitu? Ya, jadi makanya memang prinsip waktu kita mau minjam modal atau ya minjam modal lah ya, harus kita pastikan memang bahwa jenis usaha bisnis yang mau kita kembangkan itu punya potensi ya untuk bisa mengembalikan pinjaman modal usaha itu. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau nggak punya potensi besar, jadi kita harus sesuaikan. Potensi usaha yang mau kita kembangkan itu, potensi peluangnya untuk bisa laku di pasaran, kira-kira begitu. Seberapa persen? Nah, itu harus menjadi indikator ukuran bagi kita untuk minta suntikan modal, tambahan modal dalam bentuk apa? Dalam bentuk minjam. Ya. Jadi kalau potensi atau peluang bisnis yang mau kita kembangkan itu memang tidak terlalu besar, jangan juga kita minjamnya terlalu gede, terlalu besar. Kenapa? Karena kesulitan juga nanti kita untuk melakukan proses pengembalian. Nah, maka dalam hukum ekonomi, saya tidak tahu Pak Gonggo masih ingat atau tidak. Ya. Dulu saya belajar di ekonomi itu Bapak-bapak, ada namanya riset. Ya, atau penelitian sebelum kita memutuskan ya, apakah di daerah ini cocok atau tidak kita membuka usaha. Atau yang disebut dengan namanya ya, survei. Nah, itu satu mata kuliah itu kalau di ekonomi itu. Ya. Jadi kita lakukan survei dulu. Ya, jenis usaha yang apa yang paling cocok, yang paling relevan, yang paling diminati, disukai oleh orang di sekitar tempat itu. Nah, kalau dari hasil survei itu macam-macam. Ada melalui wawancara langsung, atau juga melalui wawancara tidak langsung. Tapi yang pernah saya lakukan itu wawancara langsung, Bapak-bapak. Karena saya pernah bekerja di perusahaan survei nasional. Ya, saya melakukan wawancara. Sejauh mana di perumahan itu, di daerah itu punya ketertarikan dengan produk yang saya bawa. Jadi saya bawa sampelnya. Nah, dan setelah saya survei, ya ratusan orang. Maka saya laporkan ke atasan saya. Pak, kira-kira begini potret gambaran animo, ketertarikan orang di wilayah ini tentang produk kita ini. Nah, karena ada potensi. Ketarikan konsumennya sangat dan amat tinggi. Akhirnya apa? Dibukalah cabang ya di tempat itu dan juga apa? Dia produk baru di tempat itu. Waktu itu juga sama. Modalnya juga nggak banyak. Sangat minim dia. Maka dia pinjam ke bank. Nah, biasanya kan bank juga akan melakukan peninjauan ulang, penelitian ulang. Apakah memang usaha yang mau dikembangkan itu benar-benar ya kan dikelola, dipertanggungjawabkan dan juga punya peluang besar untuk bisa mengembalikan modal itu. Baru bank akan merealisasikan pinjaman yang telah dimohonkan itu. Jadi Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalannya saya kadang-kadang melihat begini Bapak. Kadang-kadang persoalannya adalah ada orang membangun sebuah usaha dan bisnis itu hanya karena ambisi pribadi. Ini masalah. Ambisi pribadi. Tidak ada survei dulu. Pokoknya dapat ide dia, mungkin lihat punya orang lain kan, berhasil kan Bapak-bapak ya. Lalu dia copy paste itu. Lalu dengan ambisiusnya, ini pasti sukses dan berhasil. Kalau saya pakai juga ini, kalau saya buat ini juga di tempat A. Belum tentu. Karena kenapa? Saya katakan tadi,
disitulah kita penting harus apa? Bertanya lagi sama Tuhan, bergumul lagi sama Tuhan. Minggu yang lalu masih ingatkah Bapak-Bapak tentang proses pengambilan keputusan yang sesuai kehendak Tuhan dan yang tidak sesuai kehendak Tuhan? Kita sudah pelajari dalam Yakobus kan Bapak-Bapak? Ya. Itu. Maka saya bilang, Bapak-Bapak, boleh kok. Ya. Jadi, itu begini, saya senang dengan Pak Uyik ini, salah satunya karena beliau ini orang yang senang berkreasi. Melakukan sesuatu hal yang baru. Kan gitu. Itu bagus sebenarnya. Ya, dan juga bapak-bapak yang lain. Tapi ya, sebagai penasihat rohani, selalu saya katakan begini. Tanya lagi sama Tuhan. Ya. Gumuli lagi dengan Tuhan. Doa lagi sama Tuhan. Kan selalu begitu. Udah Supaya nyemplung apa? rugi. Udah nyemplung rugi. Ya. Supaya keputusan kita itu memang dari Tuhan, berdasarkan arahan Tuhan. Dan kalau sudah di situ, Tuhan pasti bertanggung jawab. Menumbuh kembangkan, memberkati usaha, ya, dan bisnis itu. Bapak-bapak, dalam pelayanan pun sama. Bapak-bapak, waktu kita mendirikan Yayasan Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia, Bapak-bapak, ya, itu 10 tahun loh Bapak-bapak saya bergumul, saya berdoa, saya terus merenungkannya dengan menggumulinya bersama dengan Tuhan. Tuhan, apakah ide ini dari Tuhan? Saya selalu tanya. Oke? Lalu dari firman Tuhan yang saya baca, yang saya renungkan tiap pagi, makin ada keyakinan itu. Ya, artinya apa? Firman Tuhan makin meyakinkan saya. Ton, ya, lakukan ini, buat ini. Oke. Dan hati saya damai. Tapi bapak-bapak, saya masih bergumul lagi. Masalah nama. Tuhan, namanya apa ya? Karena saya berpikir begini, kalau saya hanya mengcopy paste atau mencaplok nama punya orang lain, itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti hanya karena ambisi saya pribadi. Oke? Maka saya juga tidak langsung tergopoh-gopoh, iya, untuk menetapkan nama. Enggak. Tapi saya terus berdoa lagi, bergumul lagi. Tuhan namanya apa? Lalu saya searching di internet, nama-nama yayasan di seluruh Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan dan juga sosial. Saya catat semua, saya simpan nama-nama itu. Lalu saya minta begini sama Tuhan. Tuhan, ini nama-namanya yang sudah terdaftar di Departemen Agama. Tuhan berikan saya hikmah. Kira-kira apa nama yang terbaik dari Tuhan? Maka muncullah nama pemimpin sebagai salah satu ikon kita, Bapak. Nama pemimpin. Kenapa penting? Dan saya melihat nama pemimpin itu memang dari Tuhan. Kenapa? Karena saya berpikir begini, Bapak. Orang anak kecil sampai tua, ya, pasti tidak ada yang alergi. Pasti tidak ada yang tidak tertarik kalau sudah kita bicara masalah tentang pemimpin. Anak yang masih baru TK. TK loh Bapak Ibu, bahkan PAUD mungkin. Pernah saya tanya, kamu mau nggak jadi pemimpin? Jawaban mereka Bapak-bapak apa? Mau. Itu sekolah anak TK, anak PAUD itu Bapak. Saya tanya lagi kepada para mahasiswa, kalian mau nggak jadi pemimpin? Mau Pak Tony. Saya tanya lagi kepada mereka para profesional, mau nggak jadi leader? Saya tanya lagi kepada yang lebih sepuh. Bapak Ibu mau nggak jadi orang berpengaruh? Tidak lain tidak bukan pemimpin. Berdasarkan perenungan dan riset-riset kecil-kecilan itu, Bapak-bapak, wawancara kecil-kecilan itu, Tuhan semakin mantapkan hati saya mengatakan, Ton, kamu harus fokus di dalam hal masalah kepemimpinan. Bapak-bapak, pertanyaannya,
Punya modal enggak? Pasti nggak punya modal dana lah, Pak. Bapak-bapak. Pasti nggak punya modal uang. Tapi saya tetap mengadu sama Tuhan. Tuhan kan udah kasih visi di hati saya. Oke, saya siap untuk mendirikan yayasan. Udah fix untuk itu. Namanya Tuhan terima kasih. Ikonnya pemimpin. Lalu saya tanya, saya mohon lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan, nggak ada dana Tuhan. Bapak masih ingat? Syarat ketentuan pendirian yayasan itu harus punya modal minimal 100 juta. Itu aturan baku itu. Oke. Saya nggak punya uang lah. Itu baru modal dasar supaya apa? Departemen Hukum dan HAM mengeluarkan SK. Kalau tidak ada itu, nggak bisa. Tapi Tuhan kasih saya hikmah. Rasanya Roh Kudus katakan begini. Ton, saya kan sudah berkati kamu. Dengan saya kasih transportasi mobil kan buat kamu untuk melayani. Dan harga mobilmu itu jangan lupa kau, kata Tuhan. Kisaran 150 juta itu. Gitu ya. Lalu, itu saya laporkan menjadi modal awal yayasan kita ini, Bapak-Bapak. Maka SK kita keluar. Jadi, seringkali Bapak-Bapak begini. Tuhan tidak langsung kasih sesuatu hal itu di depan mata kita ya. Tapi sebelumnya Tuhan sudah dandani sebenarnya. Sebelumnya sudah Tuhan kasih Dan menarik juga Bapak-Bapak. Mobil pelayanan yang pertama kali kami pakai itu kan EVV. Awalnya pun sebenarnya itu bukan karena kami punya uang. Enggak. Enggak sama sekali. Hanya karena Tuhan aja. Jadi ceritanya Bapak-Bapak, DP-nya itu adalah kolaborasi tabungan anak-anak saya berdua dengan tabungan kami. Kumpullah sekitar 25 juta, Bapak. Tabungan anak-anak saya berdua dan saya dengan istri. Lalu dari 25 juta itu, dengan iman, kami pergi ke dealer. Dan kami katakan, Pak, kira-kira kalau segini DP-nya bisa dapat EVV enggak? Oh bisa Pak Tony, katanya. Ya sudah, puji Tuhan. Tuhan jawablah itu. Nah, jadi Bapak-Bapak sekali lagi, Tuhan tidak selalu memberikan kita itu komplit modalnya Pak Gandaya. Enggak. Tapi Tuhan memberikan kita itu secara parsial, secara berbeda-beda. Secara ya pribadi-pribadi, potensi-potensi, kelebihan-kelebihan atau modal masing-masing beda-beda kok. Maka untuk itulah Tuhan kasih juga potensi di dalam diri orang lain kan Pak. Supaya dengan potensi yang dimiliki oleh orang lain itu bisa Tuhan pakai juga untuk menolong kita. Maka jawaban saya Pak Ganda, membangun sebuah usaha dan bisnis itu memang jangan karena ambisi pribadi ya. Jangan. Hanya Tuhan gitu. Berkomunikasi dengan Tuhan, bergumul lagi dengan Tuhan. Makanya tadi saya jelaskan secara detail, itu proses yang saya lakukan waktu kita mendirikan yayasan pelayanan kita ini, Bapak. Nah, artinya setelah ada modal itu, lalu dikeluarkan, saya katakan tadi, SK dari Departemen Hukum dan HAM. Pertanyaannya, tidak berarti masalah udah selesai kan? Artinya apa? Harus ada biaya operasional. Ya kan Bapak-Bapak? Dan tiap tahun saya harus berikan laporan ke Departemen Agama. Apakah yayasan kita ini melakukan, mengerjakan, atau menghasilkan sesuatu di lapangan? Harus saya laporkan itu Bapak. Dan itu harus dalam bentuk data. Ya, berupa angka, tapi juga apa? Foto, dokumentasi asli. Nah, intinya apa? Berarti harus ada program. Tidak hanya program, tapi program itu kan harus jalan.
Harus dikerjakan. Dan harus ada hasilnya. Semua itu membutuhkan biaya kan Bapak-Bapak? Lalu pertanyaannya, ya, selalu ada enggak? Enggak. Tapi, Bapak udah 20 tahun loh pelayanan kita ini. Dipelihara Tuhan sampai hari ini. Selalu Tuhan juga sediakan kok. Salah satunya melalui Bapak-Bapak kan. Sehingga pelayanan kita ini bisa jalan. Nah, jadi maksud begini, meminjam ke pihak kedua boleh, tapi sebelum kita meminjam pihak kedua, kita harus lebih beriman kepada Tuhan. Amin Bapak-Bapak. Kita harus lebih minta pengharapan. Kita harus lebih bergantung kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang mempersiapkan dana pinjaman untuk bisa kita pakai. Supaya Tuhan yang sama juga memampukan dan memberkati usaha pekerjaan dan bisnis kita itu untuk mengembali dana pinjaman itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Pak Ganda. Mari kita lihat lagi ayat yang lain. Boleh Pak Ganda sekalian? Kejadian pasal 1 Pak Ganda ya. Ayat 29 sampai 30. Kejadian pasal 21. Kejadian 1, maaf. Kejadian pasal 1. 9, 30. Ayat 29 sampai 30. Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Supaya saya bisa lihat. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ya, terima kasih Pak Ganda. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian yang kelima ini landasan atau dasar Alkitabiah. Mengapa kita masih perlu terus berkarya selama kita hidup di dunia ini? Dari ayat yang sudah dibacakan oleh Pak Ganda tadi, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, amat jelas saya kira. Dari Kejadian pasal yang pertama ayat 29 sampai 30. Dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala. Nah ini dia, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala. Nah segala loh. Pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah menjadi makanan. Ini bicara tentang apa? Tuhan sudah terlebih dahulu menciptakan bahan dasar loh Bapak Ibu nih. Bapak-Bapak, dari jenis pekerjaan, usaha, bisnis yang bisa kita kembangkan. Pak, yang pertama dikatakan misalkan di sini, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Berarti ini memberikan sebuah pemahaman. Tuhan sudah mempersiapkan sumber daya tumbuh-tumbuhan kalau kita mau membangun usaha bisnis di bidang pertanian. Kan gitu. Bahan dasarnya yaitu tumbuh-tumbuhan yang berbiji sudah Tuhan ciptakan. Maka saya kira inilah yang dilakukan, inilah yang dikerjakan oleh banyak saudara kita yang bergerak di bidang pertanian, kan Bapak-Bapak? Hari-hari ini kita lihat, salah satu contohnya saja. Ya, sumber bahan pertanian itu adalah cabai.
Yang mana harganya sama pedasnya dengan rasanya. Gitu. Oke. Sayur-sayuran. Kalau ada orang berusaha membangun usaha dan bisnis di bidang apa sayur-sayuran, oke juga. Karena kenapa? Tuhan juga sudah menciptakan awal mula dari ya sayur-sayuran sendiri. Kan di masa pandemi, Bapak-Bapak kan kita melihat ada fenomena, ada banyak orang bercocok tanam di rumah sendiri. Kan gitu ya. Itu dikatakan, di samping ya tumbuhan yang berbiji-biji, yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan juga menciptakan segala pohon-pohonan. Apa yang bisa kita ambil contoh paling konkret? Ya, tidak salah juga. Artinya apa? Alkitabiah juga, sah-sah juga kalau orang membangun usaha dan bisnis di bidang perkebunan. Apakah itu perkebunan kelapa sawit yang sekarang harganya ya lagi naik-naiknya kan begitu kira-kira. Sampai kita selalu antri untuk beli minyak makan kan gitu. Ataupun juga cengkeh, apalagi duren dan lain sebagainya. Semua bahan dasar biji-bijian, biji daripada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan itu sudah Tuhan ciptakan juga. Lalu bagaimana kalau kita juga berkreasi dalam membangun usaha dan bisnis pekerjaan yang bergerak di bidang peternakan? Juga Tuhan kasih modal ya di awal di dalam ayat 30. Segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang merayap di bumi dan yang berjawa, kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Artinya apa? Bisnisnya Pak Ganda ini salah satu bentuk contoh bisnis yang bergerak di dalam pengelolaan ya ternakan itu sebenarnya, dengan membuka rumah makan. Jadi kesimpulannya Bapak-Bapak, sebenarnya kita bersyukur loh. Tuhan itu tidak suruh kita kerja, lalu dia tidak kasih kita sarana, prasarana, atau alat, atau tidak kasih kita modal dasar. Enggak. Tapi Tuhan itu hebat. Dia suruh kita bekerja, tapi dia sudah terlebih dahulu mempersiapkan, mendandani modal dasar dari jenis usaha, bisnis, pekerjaan yang bisa kita tumbuh kembangkan atau kita kelola, Pak. Jadi kita lihat di sini, rasanya Allah kita itu hebat, Bapak. Dia tidak suruh kita melakukan sesuatu tanpa kita didandani, tanpa kita diperlengkapi sebelumnya. Saya kasih contoh yang paling konkret saja. Ada orang-orang yang sudah terlebih dahulu dipakai Tuhan. Ya. Sehingga hari-hari ini kita tetap bisa meneruskan usaha pekerjaan bisnis. Salah satu contohnya adalah Tuhan percayakan orang tuanya Pak Gonggong puluhan tahun yang lalu. Dengan Tuhan berikan hikmat dan kreativitas dan kebijaksanaan bagi beliau, membuka usaha bisnis percetakan di Kota Bandung kan? Ya. Dan Tuhan sudah tahu itu harus nanti tetap ditumbuh kembangkan oleh Pak Gonggong dan juga dengan anak-anak di kemudian hari. Nah, itu contoh. Artinya apa? Tuhan tidak menyuruh kita melakukan sesuatu itu tanpa dia berikan kita perlengkapan gitu loh Bapak-bapak. Walaupun memang tidak langsung secara sempurna semua, perlengkapan itu Tuhan kasih. Kenapa? Karena Tuhan juga bilang, aku kan udah kasih tangan, kaki, mulut, mata, telinga, hidung, ilmu. Kan Tuhan bilang begitu kan Bapak-bapak? Pakai juga lah itu. Bukan kira-kira begitu ya. Tapi kalau yang lain kan aku sudah dandani. Saya kasih contoh yang lain. Ya. Misalkan Pak Ganda dengan Bu Ganda. Ya. Secara tenaga,
Mereka berdua tidak lagi semudah dulu. Bisa melakukan, bisa meracik, bisa memasak. Tidak lagi seperti dulu kan Pak Ganda ya, Pak, semangatnya ya Pak ya, apa kekuatannya ya, fisiknya ya. Tapi tetap Tuhan kasih, Tuhan sediakan, Tuhan utus. Ada orang-orang yang bisa tetap menumbuh kembangkan usaha bisnis rumah makan yang sudah Tuhan percayakan kepada Pak Ganda dan Bu Ganda. Dengan mengirimkan karyawan baru. Koki baru, kan gitu. Jadi, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri dalam usaha pekerjaan dan bisnis kita. Enggak loh Bapak-Bapak ya. Dia tetap, ya, kalau Roma 8:28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan kan. Menarik juga dari kesaksiannya Pak Gonggom itu tuh. Adakah Allah bekerja di dalam kesaksian Pak Gonggom itu? Oh iya. Amat, sangat jelas. Mari kita bedah. Kalau dalam kondisi ekonomi saat ini, kesulitan terbesar para pengusaha itu adalah membayar gaji karyawan tetap. Yang notabene, pemasukan tidak sebanding. Begitu kan Bapak-Bapak? Iya, betul. Dengan pengeluaran. Maka Tuhan juga baik Pak Gonggom. Ya. Tuhan atur karyawan Bapak itu untuk apa? Dipindahkan Tuhan ke tempat yang lain. Karena Tuhan tahu. Saya mau kasih solusi. Saya mau kasih jalan keluar. Dan saya mau kirim orang lain loh untuk bantu usahamu ini. Kata Tuhan kan Pak Gonggom. Ya, betul Pak. Tanpa kamu harus mengeluarkan dana besar untuk gaji karyawan tetap. Tapi orang ini bisa membantu. Ya. Di situ Allah turut bekerja. Amin. Sehingga Pak Gonggom tidak perlu harus pusing memikirkan gaji karyawannya yang ini. Ya, di sisi lain pemasukan nggak sebanding kan. Ya. Tetapi Pak Gonggom tetap bisa survive. Menumbuh kembangkan usaha itu. Karena Tuhan kasih orang lain. Walaupun orang itu. Dan orang itu maunya dibayar dengan part-time juga. Ya. So. Artinya kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam pergumulan kita, kalau bukan Tuhan yang bekerja dalam hati orang itu, siapa? Tidak lain, tidak bukan, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus itu sendiri. Amin, Bapak-Bapak. Amin, Pak. Saya mau menegaskan, Tuhan itu tidak membiarkan kita bergumul sendiri loh, Bapak, dalam usaha pekerjaan kita, enggak. Dia tetap bekerja, tapi memang cara Tuhan bekerja itu Tuhan tidak suka pamer ke kita. Begitu kan? Tuhan tidak suka bilang begini ke Pak Wiwi. Lihat. Ya, aku akan menggerakkan orang lain, siapapun dari manapun untuk jadi konsumenmu. Enggak. Tuhan tidak suka ria. Tapi yang jelas, selalu saja Tuhan kirim. Selalu saja Tuhan utus konsumen-konsumen baru ataupun juga konsumen-konsumen lama datang ke usaha bisnis kita kan Bapak-Bapak. Ini harus kita yakini bahwa Tuhan itu saya katakan tadi berkarya kok, bekerja kok. Ya. Jadi, tidak ada alasan buat kita untuk pundungan, malas-malasan, enggak. Karena semuanya tetap disediakan dan didandani oleh Tuhan. Mari kita lihat lagi ayat yang lain, Pak Iksan, di dalam Mazmur 104, Pak. Ayat 10. Mazmur 104, ya agak panjang, Pak Iksan ya, Pak. Mazmur 104, ayat yang ke-10 sampai 30.
Mazmur Ayat 100. yang 10 Pak ya. Ya, mulai dari 10 sampai 30 ya. Kau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, lepaskan haus keledai, di dekatnya dia burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Kau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Kau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung ragung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Kau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila kau mendatangkan gelap, maka hari pun malam lah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Sampai ayat berapa, Pak? Sampai ayat 30 ya, Pak? 30 ya. 30. Singa-singa muda mengaum-aum akan bangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ya, makasih Pak Iksan. Sama-sama. Dari ayat yang sudah dibacakan tadi Bapak-Bapak, sebagai alasan yang keenam, dasar Alkitabiah, mengapa masih dan harus terus-menerus kita berkarya bagi Kristus lewat usaha, pekerjaan bisnis dan pekerjaan dan profesi kita masing-masing. Karena Tuhan terbukti telah menciptakan, menyediakan, memfasilitasi segala sumber dari segala kebutuhan, segala sumber dari usaha, bisnis, pekerjaan yang bisa kita kembangkan, Bapak-Bapak. Sudah Tuhan sediakan sebenarnya. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak negara-negara lain di dunia ini yang sangat iri dengan Indonesia. Cuman kadang-kadang orang Indonesia tidak pernah bangga dan bahkan tidak bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Di negeri kita ini, Bapak-Bapak, ya, kita buang, ya, satu tangkai pohon apapun, ya, ke suatu tanah, itu langsung pasti jadi. Artinya apa? Pasti bisa hidup. Dan akhirnya dia makin bertumbuh berkembang menjadi pohon besar. Artinya apa? Negara kita ini betul negara yang diberkati oleh Tuhan.
Dengan tingkat kesuburan tanah yang luar biasa. Yang tidak semua negara-negara lain di dunia ini memiliki tingkat kesuburan tanahnya sama seperti negeri kita. Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa negara-negara lain sebelum kita merdeka begitu berusaha mau menceplok, mencengkeram, menguasai, menjajah negeri kita tercinta ini, Bapak. Karena mereka tahu Indonesia negara yang amat sangat kaya raya dalam segala hal. Tangkai pohon apapun dilemparkan ke sebuah tempat, tanah pasti jadi. Ini memberikan sebuah pemaknaan, pengertian. Betul, Bapak-Bapak. Negara kita ini diberkati Tuhan. Bukan hanya masalah kesuburan tanah, tapi juga menyangkut masalah sumber daya alamnya. Apakah laut? Kita tahu, negara kita adalah salah satu negara terbesar yang memiliki luas lautan. Salah satu negara terbesar yang memiliki luas lautan di dunia ini. Dan itu memiliki arti apa? Sumber daya alam lautnya tinggi, berupa ikan-ikan dan sebagainya. Tanaman tumbuhannya udah pasti. Lalu apa lagi? Sumber daya tambang. Negara kita, tanah air kita sangat kaya raya. Mau emas kek, mau intan permata, dan lain sebagainya, negara kita punya. Artinya Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan menciptakan kita di negeri tercinta ini, dengan segala kekayaan yang sudah Tuhan ciptakan, ini harus makin menyemangati kita untuk tak berkarya bagi Tuhan lewat usaha pekerjaan dan bisnis kita. Amin, Bapak-Bapak. Termasuk loh, negeri kita ini kan salah satu negeri yang jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Salah satunya. Jangan lupa Bapak-Bapak, itu juga aset. Itu juga kelebihan. Apa kelebihannya? Apa untungnya buat kita, Pak? Tadi, untungnya besar. Pak Ganda bisa buat rumah makannya. Itu kan karena ada banyak orang sebagai konsumennya. Usaha percetakan Pak Bongbong juga sama. Bisa tetap ditumbuh kembangkan karena apa? Ada orang-orang lain yang membutuhkan jenis usaha yang diproduk oleh Pak Bongbong. Demikian juga hanya dengan apa yang dikerjakan, lakukan oleh Pak Wiwi di perusahaannya. Termasuk juga apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Pak Iksan. Itu dibutuhkan banyak orang di negeri ini loh Bapak-Bapak. Amin. Amin. Artinya apa Bapak? Konsumen sekalipun sudah Tuhan sediakan loh Bapak-Bapak buat kita. Amin. Ya. Konsumen kita itu juga Tuhan sediakan. Itu juga Tuhan berikan. Itu juga Tuhan utus pula. Ini sebagai bukti bahwa Allah kita tuh hebat loh Bapak. Allah kita itu Allah yang sangat peduli. Dan juga Allah yang sangat mengerti. Bagaimana caranya supaya usaha bisnis Pak Iksan, Pak Wiwi, Pak Gonggom, Pak Ganda bisa tetap berkembang. Tuhan ciptakan penduduk di negeri ini menjadi salah satu penduduk terbanyak di dunia. Inilah kenapa negara-negara lain berlomba-lomba Bapak-Bapak untuk membangun usaha dan bisnis. Saya ambil contoh. Usaha bisnis yang khusus bergerak di bidang otomotif. Karena kita punya contoh di sini Pak Wiwi. Toyota. Itu dari Jepang ya Pak Wiwi ya Pak? Ya Pak. Mitsubishi ya. Pak? Gimana? Mitsubishi dari Jepang juga kan Pak ya?
Sama, Pak. Oke. Apa lagi Pak? Yang dari Jepang Pak? Yang merek mobil nih Pak? Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, Daihatsu, oke. ya Apa lagi Isuzu, Pak? Isuzu. Oke. Baik. Bayangin Bapak-Bapak, dari negara yang satu, mereka buka cabang di Indonesia, bukan hanya dari satu merek. Honda ya juga. Betul. Ya. Itu baru dari Jepang loh Bapak-Bapak. Karena Jepang menangkap Indonesia punya penduduk yang amat dan sangat luar biasa. Sehingga jenis merek apapun yang mereka jual di negeri kita tercinta, pasti laku. Untuk itulah, perusahaan di mana Pak Wiwik hari-hari ini berada, masih diberkati Tuhan kan Pak Wiwik ya Pak ya? Amin, amin. Walaupun ada banyak kompetitor baru. Ya kan Pak Wiwik? Ya, betul Pak. Artinya, Tuhan tidak membiarkan usaha Pak Ganda, Pak Gonggong, Pak Wiwi, Pak Iksan, kolaps. Enggak lah. Apalagi kita ini kan anaknya Tuhan kok. Amin, Bapak-Bapak. Amin, amin. Ini menjadi bukti nyata. Tuhan itu dekat dengan kita. Ya, terakhir. Boleh. Pak Presiden. Ya. Yohanes 4. Yohanes Ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Ayat 34. Ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke, makasih Pak Presiden. Ya. Ini perkataan Yesus Bapak-Bapak yang mengatakan makananku. Artinya apa tuh? Kesukaanku kan itu maksudnya. Kesukaan Yesus itu adalah melakukan kehendak Bapaknya. Yang mengutus dia dan menyelesaikan, menuntaskan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapaknya kepada dia. Bisa kita ambil dari Yohanes pasal 4 ayat 34 ini buat kita sebagai profesional, sebagai para pengusaha. Waktu kita masih diberikan Tuhan napas hidup, kekuatan, dan kesehatan sampai hari ini, esok, dan seterusnya. Itu memberikan sebuah indikasi, itu memberikan sebuah fakta, bukti buat kita. Bahwa selama kita hidup di dunia ini, waktu kita melakukan pekerjaan usaha dan bisnis kita, kita juga sedang melakukan kehendak Allah. Jadi waktu Pak Ganda membuka rumah makannya, Pak Gonggong tetap melakukan usaha, menumbuh kembangkan usaha percetakan. Pak Wiwi juga tetap dengan semangatnya melakukan pekerjaannya di Toyota dan juga dengan bisnis yang lain, dengan juga Pak Iksan. Itu adalah salah satu bentuk kita sedang melakukan kehendak Allah. Karena kenapa? Karena kita di sana masih tetap dan terus bekerja. Pertanyaannya Bapak-Bapak, kalau kita masih tetap melakukan kehendak Allah dalam hal ini adalah bekerja, menumbuh kembangkan usaha dan bisnis kita. Pertanyaannya, mungkinkah Tuhan tidak memberkatinya? Tidak mungkin tidak memberkati. Tapi yang pasti Tuhan memberkati. Karena kenapa? Karena bekerja itu juga adalah salah satu kehendak Tuhan yang kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Karena bekerja itu juga adalah salah satu misi Tuhan, panggilan Tuhan bagi kita selama kita hidup di diri. Maka pasti Tuhan akan memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan kita. Karena Tuhan tahu kita sedang melakukan firman Tuhan, yaitu bekerja. Maka Paulo penulis Amsal berkata, orang malas tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi orang yang bekerja pasti diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah. Artinya,
Ayat itu relevan dengan Yohanes pasal 4 ayat 34. Kalau selagi kita hidup di dunia ini, kita terus melakukan, mempergunakan waktu, tenaga, dan hidup kita untuk berkarya dan bekerja di dalam ruang usaha, bisnis, dan pekerjaan kita, maka di sana kita juga sedang melakukan kehendak Tuhan, dan sudah pasti Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini kita pegang, kita imani. Dan firman Tuhan ini, Bapak-Bapak, mari. Ini yang harus menggerakkan kita tiap-tiap hari, memotivasi kita, menyemangati kita tiap-tiap hari dalam melakukan usaha dan pekerjaan kita. Sehingga Tuhan pasti akan semakin memberkati kita. Haleluya. Amin.